Shalom pemirsa CB Indonesia, senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan Anda sekalian di pembahasan buku yang berjudul Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan melalui buku ini kita akan diajarkan bagaimana dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Pada kesempatan kali ini, saya akan bawakan bacaan yang terdapat di dalam halaman 55. Tapi sebelum itu, saya ingin saudara mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan kita pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Kasih Tuhan lebih besar dari hidup itu sendiri. Dan ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 13 yang berbunyi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, jadi melalui judul dan ayat inti ini, pelajaran kita kali ini akan membahas mengenai kasih. Kita masuk pada pembahasannya. Tuhan tidak memberi pelayanan secara sedikit demi sedikit. Ia tidak mengukur pekerjaannya dengan jam. Waktunya, hatinya, jiwa dan kekuatannya telah dikerahkan dalam pekerjaan demi keuntungan umat manusia. Ia berusaha keras seharian yang melelahkan, dan semalam suntuk ia bertelut untuk berdoa demi kebijakan dan ketahanan agar ia sanggup melakukan pekerjaan yang lebih besar. Nah, jadi pembukaan bacaan kita kali ini kembali lagi mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu Dia memberikan contoh kepada kita semua. Di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak memberi pelayanan secara sedikit demi sedikit. Nah, jadi kita bisa melihat kembali contoh kehidupan Yesus Kristus pada waktu masa hidupnya di dunia ini. Pada waktu siang hari dia memberikan pelayanan berupa membagikan pekabaran Bapa di surga kepada orang-orang pada zaman itu, sehingga orang-orang bisa mengenal siapa Bapa itu. Dan seperti yang kita ketahui, pada waktu matahari terbit dia selalu berdoa kepada Bapa meminta kuasanya, dan kemudian ia pun melanjutkan perjalanannya untuk membagikan firman Tuhan untuk orang-orang di sekitarnya. Dan di sini juga dikatakan pada waktu malam hari ia tidak langsung beristirahat, melainkan pada waktu malam hari ia berdoa terus dan berhubungan dengan Bapa di surga, sehingga dia bisa mendapatkan kebijaksanaan dan hikmat dari Bapa. Jadi bisa kita bayangkan, apabila kita seperti Yesus, manusia yang berdosa, mungkin saja ketika kita telah melakukan banyak aktivitas di malam hari, dan ketika di malam hari kita itu langsung memilih untuk beristirahat. Dan sebaliknya, Tuhan Yesus ketika malam hari ia tidak langsung beristirahat, tetapi ia tetap berhubungan dengan Bapa yang di surga, karena hanya dengan demikian ia bisa memperoleh kebijaksanaan dan hikmat, sehingga meskipun ia memiliki tubuh 100% manusia, tetapi ia tidak memilih untuk melakukan dosa. Dan hanya karena ia terus berhubungan dengan Bapa di surga, ketika kecenderungan untuk berbuat dosa itu ada, Yesus tidak melakukan dosa tersebut, tetapi ia selalu berserah kepada Bapa yang di surga. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apabila kita selalu berserah kepada Bapa di surga, maka ketika godaan untuk berbuat dosa itu datang, kita akan terhindar dari dosa tersebut. Dengan tangisan yang nyaring dan air mata, ia menaikkan permohonannya ke surga, agar tubuh kemanusiaannya dapat dikuatkan, agar ia dilindungi dalam menghadapi musuh yang licik dengan segala penipuannya, dan dibentengi untuk memenuhi misinya dalam mengangkat umat manusia, kata Paulus. Sebab kasih Yesus menguasai kami,
Nah, selanjutnya di sini Paulus berkata bahwa Yesus itu ia selalu berhubungan dengan Tuhan sehingga dirinya selalu dilindungi dari musuhnya yang licik, yaitu si iblis sendiri. Dan yang Yesus lakukan yaitu adalah misinya yang utama, yaitu misinya untuk menyelamatkan kita umat manusia. Jadi bisa kita bayangkan apabila Yesus tidak melakukan hal tersebut, mungkin saja kita ini tidak bisa sampai hidup sekarang ini. Dan mungkin saja kita ini jatuh ke dalam dosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Ia mau untuk menebus kita semua. Jadi mulai sekarang marilah kita, apabila kita melakukan suatu tindakan atau kecenderungan untuk berbuat dosa, marilah kita membayangkan kembali kasih Tuhan tersebut, sehingga apa yang akan kita lakukan itu bisa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Inilah prinsip yang sebenarnya dari tabiatnya. Inilah yang menjadi kuasa motivasinya. Pernah dalam perjalanan tugasnya, semangatnya kendur untuk sesaat. Satu lirikan pada salib akan mendorong dia supaya mengerahkan kembali pikirannya dan maju terus dalam jalan penyangkalan diri. Dalam pekerjaannya bagi saudara-saudaranya, dia bergantung banyak pada penyataan kasih yang tak terbatas dalam pengorbanan Yesus. Nah, di sini juga diceritakan kembali mengenai perjalanan Paulus ketika ia mau mengabarkan firman Tuhan. Di sini juga diceritakan bahwa ada suatu saat ketika semangat Paulus itu mulai turun, dan dikatakan juga pada saat itu juga Paulus tidak mengikuti keinginan dagingnya, dan sebagai gantinya ia melirik kepada salib Yesus. Ia terus melihat pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga dari hal itu dia bisa mendapatkan kekuatan rohani dan ia bisa melanjutkan pekabarannya tersebut, yaitu mengabarkan kasih Tuhan Yesus untuk kita semua. Jadi dari contoh kehidupan Paulus kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang benar dan kita merasa sedang turun semangat kita itu tidak boleh mengikuti hal tersebut dan beristirahat. Tapi di sini diajarkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang benar, mengabarkan firman Tuhan, dan semangat kita mulai turun, kita harus memandang hanya kepada Yesus. Karena hanya dengan melalui hal tersebut, kita bisa mendapatkan kekuatan rohani. Seperti halnya Paulus ketika semangatnya mulai turun, dia kembali memandang kepada salib Yesus dan merenungkan pengorbanan Yesus Kristus, maka dari situ dia bisa mendapatkan kekuatan. Dan begitu juga dengan kehidupan kita. Apabila kita hanya memandang kepada Yesus, maka kita itu akan mendapatkan kekuatan yang berasal dari surga. Dalam hidup Yesus, segala sesuatu dipusatkan pada pekerjaannya, yaitu pekerjaan penebusan besar, di mana Ia sudah datang untuk melaksanakannya. Pengabdiannya yang sama, penyangkalan diri, dan pengorbanan yang sama, penurutan kepada tuntutan firman Tuhan yang sama, seharusnya lah dinyatakan dalam diri murid-muridnya. Nah, jadi tujuan utama dari Yesus datang di dunia ini untuk misi penebusan yang besar, yaitu misi untuk menebus kita, umat-umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan juga Yesus memberikan contoh, yaitu berupa penyangkalan diri, pengorbanan, dan Ia selalu mengikuti tuntutan firman Tuhan. Jadi melalui kehidupan Yesus Kristus, Yesus ingin agar kita itu mau menyangkal diri kita, mengorbankan diri kita, dan mengikuti tuntutan firman Tuhan, sehingga semua ajaran yang Yesus lakukan selama masa hidupnya di dunia ini tidak berlalu begitu saja, tetapi terus berkembang, dan akan ada sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin saja ketika kita mau mempraktekkan kehidupan dan tabiat Yesus Kristus, kita itu mengalami kesusahan, dan kita mungkin saja akan dianggap orang-orang yang bodoh karena melakukan suatu kebaikan di dalam kehidupan kita. Tetapi apabila kita melakukan hal itu terus-menerus, maka saya yakin dan percaya itu akan menjadi tabiat kita, dan lama-kelamaan itu akan menjadi
hal yang biasa untuk kita lakukan setiap harinya. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi akan merindukan satu kesempatan untuk melayani Tuhan dalam memikirkan apa yang telah dilakukan surga baginya. Hatinya tergugah dengan kasih yang tak terbatas dan rasa syukur terpuji. Kutipan ini diambil dari buku Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 464 sampai 466. Nah, selanjutnya juga dikatakan di sini bahwa apabila kita itu pribadi masing-masing mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka dari dalam lubuk hati kita itu kita akan memiliki suatu kerinduan, yaitu kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan dari dalam diri kita bisa memikirkan dan merenungkan kembali apa yang telah Yesus lakukan sehingga kita bisa sampai hidup sekarang ini. Mungkin saja ketika kita melakukan sesuatu yang kita anggap itu mungkin sesuatu yang kecil dan biasa saja, tetapi hal tersebut melanggar perintah Tuhan. Dan ketika kita mengingat kembali dan merenungkan kembali pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, maka Roh Kudus akan datang dalam pikiran kita sehingga kecenderungan kita untuk melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan itu bisa terhindari, dan kita bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan melalui hal tersebut kita tentu saja lebih bersyukur akan kehidupan kita saat ini, karena kehidupan yang kita jalani saat ini mungkin saja merupakan kehidupan atau hal yang diinginkan oleh orang lain. Jadi janganlah kita selalu mengeluh dengan kehidupan kita saat ini, dan sebagai gantinya marilah kita selalu bersyukur dengan kehidupan ini. Mulai dari hal yang terkecil, yaitu misalnya ketika kita bangun pagi, kita itu harus bersyukur karena Tuhan masih mau memberikan nafas kehidupan untuk kita di hari itu juga. Kasih Tuhan yang tak terbatas telah dinyatakan dalam pemberian anaknya yang tunggal untuk menebus satu umat yang telah hilang. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 70. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini kembali lagi kita diingatkan seperti yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia mau mengurniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita semua. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita kali ini yang berjudul kasih Tuhan lebih besar dari hidup itu sendiri adalah kita itu bisa kembali melihat bagaimana Yesus Kristus mau mengorbankan dirinya untuk kita semua. Dan melalui hal tersebut Tuhan ingin kita juga untuk membuang ego kita. Mungkin pada saat sekarang ini ketika kita mau melakukan sesuatu atau melakukan apa saja, kita itu lebih mementingkan keuntungan untuk kita pribadi masing-masing. Tetapi melalui pembelajaran kali ini, yaitu kasih, Yesus ingin agar kita mau mendahulukan keperluan orang lain di dalam kehidupan kita dan mendahulukan pekerjaan Tuhan. Sehingga apabila kita melakukan hal tersebut, kita itu tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Mungkin ini saja bacaan dan pelajaran yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui bacaan ini, iman kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita juga bisa mempraktikkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.